Yang pertama, wah nggak kelihatan, intervensi berlebihan dan membandingkan Ananda dapat mematikan rasa percaya diri menjadi seseorang yang utuh dan pribadi yang unik. Jadi kita jangan harap bisa melihat seorang anak yang pribadinya unik, tetapi kita malah melihat anak itu tutur mending wae abatur. Nah, gampang mudah teralihkan dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain di lingkungannya, karena di lingkungan keluarganya sendiri tidak bebas. Segala apa yang mau dipilih hadiah diblokir dulu sama orang tua. Nah, kamu baiknya ini, kamu baiknya itu. Tetapi anak tidak suka, akhirnya terbengkalai. Ini yang positifnya. Kalau yang negatif ya tentu dilarang, karena dia juga akan mengerti nanti di masa depannya. Yang kedua, kurangnya pendampingan dan contoh dari orang tua tentang segala hal yang dilarang untuk dilakukan Ananda akan membuat kepercayaan Ananda hilang kepada orang tua sedikit demi sedikit. Jadi pendampingan yang kurang dari ayah dan bunda akan membuat anak tidak percaya kepada orang tuanya. Si mama sok itu aja dan kayaknya bakal di mana-mana. Tidak adanya konsistensi dan tidak adanya pendampingan. Ayah pulang apa-apa ngelarang sama marah-marah, itu anak tidak akan percaya kepada dia, kepada ayahnya, karena misalnya melarang wae tanpa adanya pendampingan dan eksplorasi. Anak bisa percaya dan bisa nurut apabila tadi diajak main ke ayahnya, ajak komunikasi sama ibunya, didongengin cerita di usia 5-7 tahun. Kalau anaknya masih 5-7 tahun baru cerita. Yang kelima, fase bermain yang kurang dan tertekan di rutinitas yang dipaksakan akan mengakibatkan fase ini berloncat dan suatu saat perlu untuk dimundurkan ulang. Dimundurkan ulangnya bukan kita kembali ke masa lalu, tetapi kita kasih dia media untuk bisa memaafkan orang tuanya berbuat seperti itu, dimundurkan. Ada luka batin di masa lalu, selesaikan di masa depan. Kan kok udah tanggung kesalahan, jadi minta maaf. Itulah perlunya keterbukaan antara orang tua dan anak. Di satu sisi orang tua ingin dihormati oleh anaknya dengan menanyakan, "Nah, kamu kenapa? Ayo ngomong." Di sisi lain orang tua tidak mengungkapkan apa yang ibunya rasakan. Ibu ibu dengan wae kamu makan tapi santai. Ibu ada apa? Ibunya udah kamu nggak bisa ngomong apa-apa karena takut anaknya kenapa-napa, takut anaknya trauma. Jangan takut. Kita kasih tahu anaknya tadi yang usia 9 tahun karena sudah bisa diberikan komitmen supaya anak tersebut memiliki satu kepercayaan kepada orang tuanya. Oh, indung kurangnya kalunya, ya udah aku akan berperan masuk ke dalam peran yang ada di dalam keluarga. Udah berukumaha salila jadi budak, berukumaha kakak, berukumaha nanti anak akan bertumbuh dengan baik. Yang terakhir, terlalu sering menolak Ananda untuk ikut dan melihat kegiatan orang tuanya di tempat kerja. Misalnya orang tua anak ingin ikut, kalau anak tersebut ingin ikut kemudian dia jangan boleh ikut lagi ke tempat kerja, buat dirinya kapok saja di tempat kerja ibu dan bapak, maka dia akan kapok. Yang penting dia tahu dulu tempat kerja itu seperti apa. Dia membayangkan bahwa ketika ibu dan bapaknya bekerja, aku bisa bebas jajan karena ibu bapakku sedang sibuk. Tidak, tapi kita bisa pasung lagi karena nah kamu di sini jangan kemana-mana, dikunci ya. Nanti kan dia takut, nanti jangan ikut kerja lagi, nanti kamu sendirian lagi, kan ibu lagi kerja, seperti itu. Jadi rasa ketakutan ini bisa kita gunakan tidak di rumah, tetapi di tempat-tempat yang memang itu sakral buat kita melakukan aktivitas seperti pekerjaan, tempat beribadah, pengajian, ataupun ini. Ini yang 7 tahun, 10-7. Ini pengasuhannya adalah dengan kurangi bentakan. Apabila kita ingin melarang anak, jangan sampai empty-nya sampai ke anak. Ini kita bahas spiritual ya. Aura, ini orang negatif, ini warna. Ketika kita melarang anak,
emosinya nahan, mau dipukul kakinya nggak apa-apa, tapi jangan terbawa emosi teh emosi kita tuh jadi gini nih, kita membawa orang negatif, ini aneh, jadi saya tuh mati ininya, takut jadi sial pisah kan di pelototan dibentak dengan dipukul tapi tidak di pelototan, tidak dibentak, itu akan beda sekali. Rasa sakit fisik akan sembuh ketika kita menjelaskan kepada anak bahwa ini tidak boleh. Anak ngambil sembarangan, kita pukul aja tangannya nih, cepet, nggak boleh ya, ambil kita lembut hatinya. Kalau sampai dibentak, nggak dipukul atau dibentak, itu nggak boleh. Caranya jadi lewas. Akhirnya lewas itu mematikan aura warna yang ada di dalam anak. Anak-anak warnanya banyak, warna warni, makanya kasih warna supaya merepresentasikan apa yang di alam bawah sadarnya ada. Jadi warnanya utuh sampai SMP kelas 9 lah utuh, sampai SMA kelas 10 juga utuh. Bisa mati di SMA kelas 2 sampai kelas 3 karena cinta itu mati semuanya. Trauma, makanya pendidikan regulasi emosi di keluarga harus berefek terhadap karakter anak supaya ketika menemukan cinta monyet dia tidak kebablasan itu tidak liar mengambil keputusan sendiri. Kenapa banyak anak yang mengambil keputusan sendiri? Karena kurang komunikasi sama orang tuanya. Wassalam akhirnya. Ini mirip ya, usia 8 tahun mirip, tapi bedanya cuma ada adab sama mandiri sama hidang. Bedanya cuma itu saja, yang lainnya sama. Ini yang belakang. Selanjutnya ini yang pengasuhannya. Tadi larangannya juga sama. Eksplorasi sama hujan-hujanan. Karena di usia 8 tahun daya tahan tubuhnya kuat, tapi bukan hujan-hujanan habis kemarau, hujan pertama, hujan-hujan penyakit, kita diamkan saja. Oh sekarang musim hujan, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah musim hujan ketujuh baru bisa hujan-hujan, sok mah aman. Nah, aku mau hujan-hujanan, jangan sekarang, nanti aja ya, di hari keempat. Kucing sumput, tangkar bola, main lumpur itu kayak iklan Rinso ya, berani kotor itu baik. Itu untuk daya tahan tubuhnya. Kita kembali ke self defense. Self defense itu tidak takut apa yang akan menyerangku. Tidak, aku bisa melindungi diriku dari apa? Dari orang yang jahat dan dari lingkungan yang tidak baik. Karena lumpur itu baik, jadi jangan takut. Yang harus kita takuti adalah tidak mencoba. Saking cobaan, sieun. Main lumpur, kalau belum ada yang main lumpur, nanti takutnya di masa depan anak tersebut akan susah untuk masuk ke SMA dari sekolah ini, masuk ke pertanian atau ke bidang-bidang yang berhubungan dengan tanah. Semua pekerjaan pasti ada berhubungan dengan tanah. Begitupun pekerjaan seorang guru mengajarkan anak muridnya menanam padi dan menanam lumpur. Kelemahannya yang sama kayak tadi, kelemahan itu kenapa anak itu tersebut mudah teralihkan fokusnya apabila siklus tidurnya tidak seimbang? Karena otaknya tadi begadang wae tidak seimbang. Mulai menyadari kesukaan terhadap sesuatu, otak anak rentan pada kecanduan media elektronik dan gula. Ini tadi ya tugas ayah, klasifikasi makanan mana yang baik dan tidak. Sangat rentan terpengaruhi otomatis apabila kurang pendampingan regulasi emosi dari orang tuanya. Yang tadi, yang sama tadi, jadi kurang komunikasi, regulasi emosinya akan terganggu dan persaingannya lain kekolot, tapi kebetulannya atau ke kakak kelasnya. Jadi berarti yang konsultasi ke indung bapaknya, tapi konsultasi teh ke babaturanna. Ternyata babaturanna sarua masalahnya jeung budakna. Bisa mau bawa barengan ayo cenah. Udud di PS itu dulu. 9. Pilih satu olahraga yang rutin akan dilakukan. Nah baru ini ke yang ini nih, ke akil balik. Kalau perempuan bisa langsung akil balik. Kalau laki-laki bisa langsung memilih kesukaannya apa. Diurusin nonton udah. Kamu suka apa? Udah titik. Komitmen dulu ya. Kalau kamu suka ini sampai selesai
aktivitas. Kalau dia berkhianat di tengah-tengah dan ingin mengganti aktivitasnya, kita paksakan sampai selesai supaya dia belajar bahwa segala apa yang kita pilih ada konsekuensinya, tidak bisa ganti-ganti. Kalau usia 7-8 mah gampang ganti-ganti aja, gak apa-apa, karena itu bukan belum fasenya. Karena ini fase untuk berkenalan sebagai bentuk komitmen, maka jangan harap anak tersebut bisa mengganti aktivitasnya. Maka hati-hati apabila ingin memilih, jangan sampai salah pilihan. Kita arahkan juga, nah kamu yakin mau pilih ini? Ini konsekuensinya ini loh, 3, ayo hitung sampai 3, udah beres. Ini inner child, hidden gem, personal space, me time, quality time. Perasaan inilah yang sering dialami oleh mereka yang merasa gelisah. Cobalah menangkap kembali hati, emosi, dan ambisi. Ini kalau udah hancur ya, jadi penjelasannya ini slide-nya. Kalau udah hancur, ini emosional dan tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau udah sampai fase merah, I am experiencing an emergency. I can't control my anxiety by myself. Please help me. Ini nggak bisa kontrol diri sendiri. Yang akhirnya apa? Ya happy itu kesini, ke psikolog klinis, punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak normal dan tidak wajar. Hanya lalu tenaga batu terasa ketek itu loh, dicelupkan percaya nggak, dicelupkan kamu tanah adalah. Artinya dia punya gejala otak yang salah di bidang kanan sama kirinya. Ayat palung sawaren, ayat huruf pisan, itu seimbang. Yang keempat, when anxiety is growing and the strategies are not working, I need to be directed and try other strategies. Bingung. Anxiety ini tuh ketakutan dan kecemasan, masih memiliki kecemasan yang terus berkembang. Sama ke psikolog. Yang ketiga sama, itu masih tahap yang ketiga. Tetapi yang ketiga ini minta tolong ke psikolog, apa sih yang menyebabkan aku seperti ini, kok aku merasa ketakutan dan kecemasan yang seperti ini ya, ke psikolog. Jadi yang kelima sampai keempat ini kelima ke psikiater, 4 ketiga masih bisa ke psikolog. Kalau yang kedua saya perlu strategi untuk saya sendiri ke psikolog. Yang ke-1 ini baik-baik saja, ini normal, hanya cemas pada saat itu saja, tidak berkepanjangan. Kalau yang kedua, ketiga, ini kecemasannya berkepanjangan dan takut kepada sesuatu yang belum dihadapi. Kalau yang pertama hanya takut kepada sesuatu yang dihadapi yang di depannya saja, nggak apa-apa. Kalau yang nol, yang itu bagus, ungu warnanya. Nah ini untuk anak-anak, kalau salah satu alasan kuat seorang ibu harus sehat emosinya ialah karena kemampuan regulasi emosi anak dipelajari dari orang tuanya. Lalu kalau suka sedih, sedikit-sedikit sakit, mudah lelah, ngelihatnya kayak orang tua yang seperti itu. Kalau happy, ya karena orang tua yang membentuk anaknya seperti ini. Jadi kita mau membentuk anak seperti apa? Mau yang di warna kuning, hijau, biru, atau merah? Kalau pas sering guling-gulingan, udah mah guling-gulingan di sekolah. Nah ini saya kedua terakhir kan. Jadi self control. Kalau ini pertahanan diri, kalau ini kontrol diri terhadap ability to stop think before making a choice, terhadap segala sesuatu sebelum berpikir sebelum bertindak. Apakah anak-anak sudah bisa seperti itu? Bisa kalau dilatih di permainan tradisional, memenuhi dan melatih kontrol emosi anak dalam lingkungan sosialnya. Ini ranahnya sosial, belum ke ranah tadi, ranah mental yang ada di orang tua. Kumaha? Oh, mohon. Ini slide terakhir ya. Macam permasalahan regulasi emosi anak yang sering dihadapi oleh anak. Ngerakeun asa di bawah tahan sebagai kesimpulan. Ngerakeun asa di bawah tahan itu tadi usia 5 sampai 7 enggak apa-apa.
tetapi di usia 10 itu kenapa-napa. Namun walau sehat itu emosinya tidak terkontrol, tapi di usia 10 tahun itu sangat tidak untuk dilanjutkan. Lalu pasif, semangat, kesabaran, nggak mau. Inilah permasalahan yang harus dikonsultasikan ayah bunda kepada para ahli. Kalau seperti itu maka ada yang salah di mana? Ya, terima kasih dari saya. Semoga bisa